Wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu paling besar. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah? Tahu aja enggak. Padahal yang paling besar itu, betul enggak? Iya. Makanya jadinya apa ya? Nah itulah yang tadi ya. Jalan lama yang tidak melayani tadi itu, yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, yuk tinggalkan. Tempuh jalan baru. Saya kasih tahu ya, dalam hal berdoa aja Bapak Ibu. Ternyata bagi orang yang berkesadaran, doa itu bukan permintaan. Doa itu pengakuan. Makanya orang yang berkesadaran tidak pernah meminta. Tapi dia mengakui segala berkah yang telah diberikan Allah. Itu yang namanya syukur. Karena tidak ada yang bisa melipat gandakan nikmat. Kecuali syukur. Coba sekarang Bapak Ibu. Ketika sakit. Daripada merengek-rengek minta sehat. Dan fokus pada sakit. Lebih bagus. Terima kasih ya Allah. Sekarang saya sudah sehat. Padahal masih sakit. Tetapi seolah-olah sehat itu sudah milik kita. Mengakui. Itu jauh lebih cepat itu. Sehatnya. Daripada fokus pada sakit. Karena kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Paham? Ternyata doa itu bukan berharap. Tapi doa itu adalah penyerahan diri. Perhatikan saya. Ini banyak yang salah kaprah itu. Penyerahan diri bahasa Inggrisnya letting go. Ternyata penyerahan diri itu bukan menyerah kepada Allah karena kita putus asa terhadap kehidupan. Bukan. Tapi menyerahkan diri kepada Allah. Karena kita yakin apapun yang dipilihkan Allah. Pasti itu yang terbaik buat kita. Sekalipun kita tidak menginginkannya. Itu namanya letting go itu. Jadi penyerahan diri itu bukan peristiwa yang pasif. Tapi penyerahan diri itu peristiwa yang aktif sebetulnya. Doa yang sebenarnya bagi orang yang berkesadaran. Menyadari kehadiran ilahi dalam diri. Setiap saat. Yang selalu memenuhi kebutuhan kita dengan sempurna. Ulangi, Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Makanya kalian butuh sabar. Dihadirkan oleh Allah orang-orang yang tidak sabar. Kalian butuh luas. Dibutuhkan orang-orang yang memicu. Supaya kalian bisa luas. Makanya semua pemicu akan menjadi pemacu. Semua kendala bahkan justru jadi kendali. Bagi orang yang pikirannya positif, kendala sekalipun malah jadi kendali. Pemicu malah justru jadi pemacu untuk maju. Gak ada yang buruk dalam hidup ini. Keren banget. Makanya doa itu bukan transaksi, tapi doa adalah transformasi. Kalau doa itu adalah pengakuan, doa itu penyerahan, doa itu menyadari kehadiran ilahi dalam diri dan sadar bahwa dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Terjadilah di situ yang namanya transformasi, bukan transaksi. Makanya kita doanya suka transaksi. Baru tahajud kalau lagi susah, transaksi. Dan yang menggerakkan kamu tahajud itu kesusahanmu, bukan Allah. Akibatnya apa? Kesusahanmu bertambah-tambah setelah tahajud. Rezeki seret, sholat duha. Tanya pada dirimu, apa yang menggerakkan duhamu? Allah atau kesusahan? Karena kamu digerakkan oleh kesusahan itu Tuhanmu. Bukan Allah. Karena kamu bertuhan pada kesusahan yang menggerakkan kamu. Maka setelah sholat duha, hutang tambah banyak. Kerja tambah gak ada. Maaf ya Bapak Ibu. Kalau orang yang suka, sholat duha nanti utang lunas. Bohong itu. Bohong itu. Saya bukan melarang sholat duha, silahkan sholat duha. Tapi sholat duhamu itu digerakkan oleh cinta, digerakkan oleh Allah. Saya sholat duha karena digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh kesusahan saya. Kalau itu duhanya, yes saya setuju. Kalau itu tahajudnya, yes setuju. Bahkan kalau digerakkan oleh Allah, susah tidak susah tetap tahajud. Susah tidak susah tetap duha. Yang duhanya musiman. Ini namanya duha tumben. Makanya kalian itu gak pernah duha. Makanya malaikat bingung. Tumben? Kata malaikat, ini pasti lagi susah. Udah gitu sholat duhanya 2 rakaat, mintanya seabrek-abrek. Bukan pengakuan, tapi permintaan. Harusnya akui, Tuhan terima kasih hari ini aku masih bernafas. Sepanjang napas masih ada di sini.
Kekuatanmu, kekuatan ilahi masih ada di sini. Itu adalah milikku yang paling besar. Semua yang hilang gak jadi masalah. Karena yang akan datangnya lebih besar daripada yang hilang. Saya selalu begitu. Apa dikira saya tidak mengalami begitu? Mengalami. Saya pernah hilang beberapa rumah, hilang beberapa kilo emas, hilang beberapa deposito, hilang beberapa sertifikat. Tapi saya tidak menganggap itu kehilangan. Semesta sedang menegur saya, ada yang salah dengan saya. Itu aja. Nah, itulah pentingnya kita mengambil hikmah. Ketika mengambil hikmah terjadi pergeseran kesadaran. Nah, siapapun yang tidak mengambil hikmah tidak bergeser kesadarannya. Makanya kata Einstein, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Makanya menyelesaikan masalah itu sebetulnya menggeser kesadaran. Gak usah diselesaikan masalah, nanti selesai. Bahkan di kesadaran yang lebih besar, gak ada masalah. Masalah ada karena kesadaranmu yang rendah. Itu aja kok. Paham sampai sini? Oke. Nah, doa yang frekuensi tinggi bukan terlahir dari rasa kekurangan. Tapi doa frekuensi tinggi lahir dari perasaan berkelimpahan karena kehadiran Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul singkat saja. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi hasbi Allahnya mereka beda dengan hasbi Allahnya kita. Kita hafalan hasbi Allahnya. Kalau mereka mengatakan itu, sudah merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, maka terlontar kata-kata, cukuplah Allah bagiku. Karena Allah sudah mengayakkan dia dari dalam. Segala kebutuhan dia sudah dipenuhi oleh Allah dari dalam. Dan tidak ada yang buruk. Karena semua adalah baik-baik saja. Perlu gak Bapak Ibu bergeser dari jalan lama? Perlu apa tidak? Sudah mulai terbayang? Oke. Di jalan lama, haji hanya sebatas melakukan perjalanan syariat ke tanah suci. Bagus. Coba tempuh jalan baru. Simbol-simbol apa sih yang bisa dibaca dari perjalanan syariat itu? Sedangkan Allah kan lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Allah tidak di Mekah, Allah tidak di Ka'bah, dan tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan, aku tinggal di Ka'bah loh, kata Allah, enggak ada. Allah mengatakan, aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau Allah bersamamu, berarti Baitullah itu yang hakikat ada bersama kita. Jadi ketika melakukan perjalanan yang syariat ke sana, bagus. Tapi tangkap makna-maknanya. Kenapa harus ihram? Kenapa harus menggunakan kain ihram? Kenapa harus tawaf 7 putaran? Kenapa harus sa'i 7 kali mondar mandir Safa dan Marwah? Kenapa harus tahallul? Kenapa harus cukur rambut? Kenapa harus lempar jumroh? Kenapa 7 batu? Itu semua adalah syarat dengan makna dan simbol. Itu adalah simbol-simbol untuk perjalanan meniti ke dalam. Harusnya selesai perjalanan haji yang syariat, tempuh perjalanan haji yang torikot, yang hakikot, yang makrifat. Harusnya begitu, baru keren. Untuk mencapai doa yang kuat, harus melepaskan diri dari ilusi keterpisahan. Hadirin, perhatikan saya. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Ini masalah kesadaran. Ini masalah tauhid. Karena la ilaha illallah kita baru sebatas ucapan. Padahal dia yang maha tunggal. Meliputi semua bentuk, meliputi semua makhluk. Bahkan di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Kalau orang yang sadar bahwa Tuhan dia meliputi seluruh manusia, gak ada lagi manusia yang merendahkan manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membunuh manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya sudah mewujud menjadi satu pengalaman spiritual. La ilaha illallah itu level luar. Level dalamnya la ilaha illallah. Level dalam lagi la ilaha illa anta. Level dalam lagi la ilaha illa ana. Gak ada lagi ilusi keterpisahan. Dan itu harus dialami langsung. Tidak cukup dengan mendengarkan kata-kata seperti yang saya sampaikan saat ini.
Bahkan suatu saat tidak ada lagi kata-kata itu. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Tidak ada lagi la ilaha illahu. Tidak ada lagi la ilaha illa anta. Tidak lagi la ilaha illa ana. Bahkan aku yang kecil sudah melebur dalam aku yang besar. Tidak ada lagi. Yang ada cuma dia. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Yang mana yang bukan dia? Kemanapun kamu malingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali wajah. Di level seperti ini, hadirin, tidak ada lagi kebencian pada siapapun. Yang ada adalah kasih sayang, ulas asih pada sebuah orang. Jadi doa itu adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri bukan tindakan yang pasif. Penyerahan diri adalah tindakan yang aktif. Kenapa? Saat kita menyerahkan diri kepada Allah, bukan didorong oleh keputusasaan. Tetapi penyerahan diri kepada Allah. Karena kita percaya, apapun realitas yang terjadi, pasti pilihan Allah. Karena tidak ada dalam satu peristiwa pun yang tidak ada hadir dia. Tidak ada. Kita sering tidak percaya dan ragu kepada Allah. Karena kita tidak menginginkannya. Karena pikiran kita yang sempit. Dan seolah-olah apa yang terjadi itu buruk. Karena otak kita dari sejak kecil disuruh untuk melihat benar salah, baik buruk, benar salah, baik buruk. Hanya berdasarkan pengetahuan kita yang sempit di sini. Hadirin. Doa frekuensi tinggi itu membebaskan diri kita dari kebutuhan untuk meminta. Bahkan tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Sementara selama ini kita terus memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Itu doa frekuensi rendah. Seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Makanya saya sudah sampaikan di kajian yang kemarin. Doa itu casing luarnya adalah kata-kata. Dan semua kata-kata itu bahasa manusia. Tetapi di dalamnya, konten yang di dalamnya, yang ada dibungkus dengan kata-kata, itu adalah getaran, itu adalah energi. Saya kemarin memberikan contoh. Banyak orang yang ketika diajak, kamu datang ya ke pertemuan besok, insya Allah. Bahkan insya Allah. Religius. Tetapi getaran di dalamnya sudah ada keinginan untuk tidak datang. Maka dia tidak akan pernah datang. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan casing itu, tapi getaran dalam dirinya sudah ada. Bahkan sudah membayangkan seolah-olah dia sudah datang di pertemuan itu, dia akan datang di pertemuan itu. Percaya sama saya. Makanya saya menyampaikan di kajian yang sebelumnya, jangan pernah berpikir cara. Karena cara itu sangat misterius. Kita tidak tahu cara. Cara semesta bekerja itu kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin pernah ada yang mendengar seseorang yang ingin dikayakan oleh Allah. Kemudian dia tiba-tiba mendapatkan kata-kata yang kurang tepat ketika sedang jualan es teh. Siapa tahu itu doanya dia. Karena dia berserah diri kepada Allah sepenuhnya supaya diberi kelimpahan. Lagi dengan es. Kemudian ada yang ngata-ngatain kata-kata yang kurang tepat. Dan kemudian saat itu banyak yang jenguk sama dia, bersimpati. Ada yang ngasih umroh, ada yang ngasih perbaikan rumah. Cara Allah itu sangat misterius. Makanya kita kalau selalu berpikir cara, kalian mentok. Pengen beli mobil, langsung lihat saldomu. Ya saldomu ya itu. Cuma ada tulisan, maaf saldo tidak cukup. Coba lihat saldo Allah. Lihatnya saldo Allah. Saldo Allah tanpa batas. Nah sekarang tinggal bagaimana memindahkan ya berkah dari saldo Allah ke rekening kita. Itu aja. Yang dibutuhkan itu kok. Saya ngajarin banyak yang belum ngerti bahasa saya. Mau gak saya ajarkan kamu jadi orang sakti? Mau ayah? Mindahin uang dari rekening orang. Mau banget ayah. Udah. Kamu bisa mijit saya gak? Ya sebisa-bisanya ya. Ya udah, mijit. Udah selesai. Mana nomor rekeningmu? Udah, saya pencet pakai M-Banking. Udah, 500.000. Alhamdulillah ya. Nah itu sakti kamu. Pindahkan uang saya ke rekening kamu. Itu aja yang dibutuhkan.
Sakti itu begitu, bukan pakai tuyul. Sakti itu pakai sains, pakai rasional. Itu baru sakti. Semua orang yang punya keinginan apapun pasti dapat rezeki kok. Saya yakin. Orang yang markirin di pertigaan aja dapat rezeki kok. Betul nggak? Masa iya semua yang lewat nggak ngasih? Adalah yang warasnya. Bahkan menyiapkan diri untuk memberi dari rumah. Bahkan memberinya bukan yang tidak dipakai lagi, bukan 100, 200 yang recehan itu. Dia menyiapkan diri untuk memberi lebih besar. Ada yang waras kok. Yang gak warasan juga banyak. Hadirin. Kalau kita mengacu pada Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 269. Ayat ini sering saya sampaikan. Sekarang saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya ulul albab yang dapat mengambil hikmah. Oke, lihat saya semuanya. Kembali kepada yang kajian tadi. Masih ingat tadi pergeseran kesadaran? Apa tadi? Udah lupa lagi. Baru aja di sini. Apa? Ya, begitu ada peristiwa yang terjadi, apapun itu, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu adalah pesan semesta buat kita. Nah, kita bisa menangkap pesannya tuh dari peristiwa yang terjadi itu. Nah, ketika menangkap pesannya, maka pesan yang kita tangkap itu bahasa Qur'annya namanya hikmah. Begitu dapat hikmahnya, maka kita mengalami pencerahan baru. Lalu kita bergeser kesadarannya dari kesadaran lama ke kesadaran baru. Lumayan tuh pergeseran kesadaran. Yes? Oke. Tetapi Quran surat Al-Baqarah mensyaratkan, ternyata yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa itu hanya ulul albab. Udah ada jawaban sekarang? Pantas saya nggak bisa ngambil hikmah karena saya bukan. Nah itu aja. Gitu aja. Ngerti gak? Saya bikin bahasanya lebih sederhana. Oh pantas saya tidak bisa mengambil hikmah. Begitu banyak peristiwa pesannya nggak bisa nangkap karena saya bukan ulul albab. Itu aja. Kalau ulul albab kata Quran pasti bisa mengambil hikmah. Nah sekarang kita tanya Quran. Quran, siapa ulul albab itu? Nah Quran ngasih jawaban. Ini jawabannya tidak di Quran surat Al-Baqarah. Adanya di Quran surat Ali Imran ayat 191. Itulah pentingnya kita mengerti petanya Al-Quran. Jadi terkadang jawaban untuk satu istilah itu tidak di berikutnya. Bahkan loncat ke ayat lain. Nah kalau kita sudah bisa memahami petanya Al-Quran, mappingnya Al-Quran, 30 juz, itu mau loncat kemana-mana gampang. Makanya ya ada tokoh besar dulu namanya Ali Audah. Beliau menciptakan satu kitab petunjuk memahami Al-Quran namanya Konkordansi Al-Quran. Pernah dengar gak? Konkordansi Al-Quran. Pernah dengar gak? Belum pernah dengar? Pantes kalian gak paham-paham Quran ya. Konkordansi Al-Quran itu isinya apa? Misalkan gini. Ayat tentang yazkuru itu adanya di surat apa saja? Itu bayangkan dulu Ali Audah itu mencari itu manual. Dan sekarang konkordansi Al-Quran itu sudah dalam bentuk digital. Sudah dikeluarkan Departemen Agama. Sudah pernah menggunakan aplikasinya? Aduh. Ya. Kalian hidup di zaman digital kayak gini. Tidak menggunakan aplikasi. Aduh itu HP. Bukan smartphone. Makanya kalian kalau cuman ingin WA. Gak usah beli HP yang 24 juta. 24 juta. Ini smartphone.
Dan membantu saya untuk banyak mengerjakan pekerjaan saya, terutama pekerjaan-pekerjaan digital. Konkordansi Al-Quran pun bisa diaplikasikan di sini, bisa diakses di sini. Saya ingin tahu, yazkurunallah itu ada di ayat mana saja, itu gampang. Kalau pakai aplikasi. Udahlah, saya teruskan dulu ke sini ya. Saya jadi kesal ya sama kalian. Bukan kesal sebenarnya saya itu, kasihan aja kalian itu punya HP. Ini HP saya ini hafiz Quran. 30 juz. Nanti kalau syarat masuk surga itu hafiz Quran, HP saya duluan. Saya belakangan. Ikutin HP. Makanya ya, hafal itu hanya level keterampilan berpikir yang paling rendah. Saya bukan merendahkan orang yang hafiz Quran. Dari kecil juga saya dipaksa oleh orang tua saya harus menghafal Al-Quran. Khatam itu bukan hafal 30 juz. Khatam itu satu ayat aja, tapi membuat kamu dapat hidayah, tercerahkan hidupnya, berubah kesadarannya. Itu khatam. Baca ayat ini. Coba sampai khatam. Siapa sesungguhnya ulul albab itu? Kata Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ini saya bacanya qiyaman. Harusnya kan qiyamau. Gitu. Karena ya itu ada kasroh 2 ketemu wow itu idgham biguna. Bukan saya nggak ngerti. Cuman kan dibacain sepotong-sepotong nih, ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim gitu. Tapi kalau saya baca allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, boleh enggak? Boleh, kan saya bacanya sepotong-sepotong. Bukan saya nggak ngerti idgham biguna. Ya. Ya, walaupun pendeta tapi saya ngerti idgham biguna. Saya disebut pendeta ya nggak apa-apa, pendeta orang terhormat daripada penjahat. Makanya saya nggak marah disebut pendeta, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mereka kan nggak kenal saya. Ya, oke lanjut dulu ya. Jadi ulul albab itu adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Jadi dia ingat Allahnya gak ada putus-putusnya. Berdiri, duduk, dan berbaring ini bahasa simbolik. Artinya dia ingat Allahnya gak ada putusnya. Berarti ulul albab ini adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Makanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah pasti akan bisa mengambil hikmah. Kenapa? Kemanapun dia memalingkan wajah, gak ada yang dia saksikan kecuali Allah. Dia sadar tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Maka dia tidak terjebak baik buruk, benar salah. Semua yang terjadi pasti itu adalah pesan dari Allah buat saya. Dia tidak ada penolakan sama sekali. Mengalir semua pesan-pesan ke dalam dirinya. Intuisinya hidup. Nah, ketika intuisinya hidup, maka tubuh intuisinya hidup. Tubuh energinya hidup. Tubuh fisiknya jadi sehat. Kira-kira Bapak Ibu termasuk ulul albab? Sudah bisa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring? Sudah bisa? Ya belum bisa, kenal juga belum. Karena kita masih di jalan lama. Belum memasuki jalan baru. Makanya saya katakan, keberanian untuk melepaskan jalan lama. Ini judulnya. Kalau tidak punya keberanian, gak bisa. Oke. Nah, menurut David Hawkins, tingkat kesadaran itu menentukan perspektif seseorang. Dan tingkat kesadaran dapat mengarahkan atau mendikte cara seseorang bereaksi terhadap sesuatu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seseorang akan mendikte cara dia bereaksi terhadap peristiwa. Ada nggak orang yang setiap peristiwa apapun reaksinya selalu negatif? Ada? Ada apa banyak? Siapa di antaranya? Nah itu. Tergantung tingkat kesadarannya. Orang yang kesadarannya sudah tinggi, bahkan sudah tidak melihat perbuatan apapun di semesta ini, kecuali perbuatan Allah.
Tidak terjebak baik buruk benar salah. Selesai semuanya. Tidak ada penolakan. Itulah pentingnya kenapa kita mengenal Allah. Kalau sudah sampai situ. Tauhidnya sudah di situ. Tauhid itu berselaras dengan kehidupan, dengan sikap. Tingkat kesadaran manusia itu fluktuatif. Tahu fluktuatif? Fluktuatif itu gini nih, kayak ombak. Ya, lihat saya semuanya. Namun, kata Hawkins mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan normal yang dominan. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seorang itu fluktuatif gini, naik turun. Tetapi sebetulnya, kata Hawkins, tiap orang itu punya average-nya, punya rata-rata. Dominannya dia di mana? Jadi walaupun fluktuatif, gak mungkin tiba-tiba baik banget, buruk banget. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ada yang begini, ada yang begini. Amplitudonya tidak terlalu ekstrim. Dan itulah yang disebut dengan keadaan normal yang dominan. Jadi setiap orang tuh punya keadaan normal yang dominan kesadarannya. Walaupun fluktuatif tidak mungkin. Hari ini misalkan seseorang ini tiba-tiba menjadi sangat pemurah. Besok menjadi sangat pelit sekali. Gak mungkin, pelit mah pelit tuh. Betul gak? Cuman paling juga jadi pemurahnya ya recehan dulu ngeluarinya gitu. Yang sudah tidak dibutuhkan disumbangkan, pura-pura nyumbang lah gitu. Jadi kalau orang walaupun kesadaran itu fluktuatif maksudnya tidak mungkin tiba-tiba dalam sehari semalam seseorang itu asalnya tidak terpuji, jadi terpuji, enggak mungkin. Tetap aja kalau yang tukang bicarakan orang, tetap aja bicarakan orang. Cuman frekuensinya sudah mulai berkurang. Kalau kemarin misalkan bicarakan orangnya sehari 100 orang yang dibicarakan, nah besok-besok jadi 99 orang gitu aja. Itu. Jadi tetap aja dominannya di mana itu. Ngerti maksud saya? Nah sekarang Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu itu keadaan normal yang dominannya itu di mana? Jadi walaupun fluktuasinya itu ya di sekitar itu. Nah kalau di universitas, kalau mahasiswa saya, itu saya ajarkan namanya teori deret. Ada deret Tyler, deret McLaurin, deret Fourier. Jadi itu adalah mendeteksi kesalahan di sekitar titik tertentu. Nah itu kalau di laboratorium pasti harus menggunakan pendekatan itu. Kalau dalam bahasa statistik namanya metode kuadrat terkecil. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah SMA nggak dulu? Saya bingung kalian itu sekolahnya gimana. Pernah dulu bikin grafik pakai millimeter block? Pernah? Bikin grafik dulu pakai millimeter block? Pernah? Masa tidak mengenal metode kuadrat terkecil? Udah. Saya bingung, saya tuh jadi suka bingung kalian tuh belajar agamanya gimana, sekolahnya gimana ya. Gak ada yang tuntas. Makanya tidak siap pakai. Ya. Jadi salangkung teh gitu ya. Yang penting sekolah memenang ijazah. Sekolahnya juga yang penting dapat ijazah. Kayak lamun kerja, nu penting memenang gawe. Kan jadi gitu, betul nggak? Itu cara berpikir, tidak melayakkan diri. Ijazah saya harus nomor 1, nilai saya harus terbaik. Ijazah saya harus laku di pasaran. Kalau melamar itu ijazah saya yang pertama diambil. Karena lihat angka-angkanya aja sudah keren. Itu belum lihat kemampuan saya. Begitu harusnya. Itu namanya profession. Kita punya keahlian khusus yang orang lain tidak punya. Baik Bapak Ibu. Kira-kira expanded, contracted. Oke. Untuk tahu apakah saya expanded atau contracted, kita harus menggunakan pedomannya. Perhatikan. Courage itu berani, nilainya 200. Skala 200 ini adalah titik balik perubahan. Jadi kalau orang ingin berubah ke expanded, harus mencapai skala 200 dulu. Oke. Dalam tingkatan ini masih ada rasa marah. Merasa tidak ada harapan. Kadang-kadang sedikit arogan. Akan tetapi di titik ini ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Masuk gak Bapak Ibu? Udah masuk gak kira-kira? Ada rasa marah? Masih. Bisa mengatasinya? Gak bisa. Parepos piring.
Ada rasa marah, gak apa-apa kata Hawkins. Tetapi kamu sudah bisa mengatasi rasa marah itu. Begitu mau marah, langsung duduk. Tarik napas dalam-dalam, diberi jeda. Makanya ada teori namanya 4-4-8-4. Jadi tarik napasnya 4, tahan napasnya 4, buang napasnya 8 lebih lama lagi. Nah setelah buang napas, tahan perut 4. Itu namanya 4-4-8-4. Jadi gini. Nah hitung 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Nah ketika membuang napas lebih lama. Tahan, sedikit-sedikit buang napasnya. 1, 2, 3 sampai 8. Nah ketika buang napasnya sudah lebih lambat dari tariknya, sudah ada batit, sudah ada jeda. Kita emosinya sudah mulai turun. Reaksi terhadap situasi sudah mulai berkurang. Baru setelah itu dalam keadaan kosong, hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Tarik lagi. 4, 4, 8, 4. Silakan dipraktekkan. Khusus untuk yang suka marah. Ya, baik-baik. Nanti mungkin ada sesi khusus ya, harus ada sesi khusus meditasi gitu ya. Biar calalager ya kalian itu. Cing tuh tong gede amak ya. Geus karolot gede amak. Duh. Bahasa Inggrisnya itu tuh nurus tunjung. Masuk gak kira-kira Bapak Ibu? Masih ada rasa marah, kadang-kadang tidak ada harapan, kadang-kadang sedikit arogan. Tetapi bisa mengatasi semua ini. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level ini, 200. Ini sudah mau masuk ke expanding. Tapi rasa marah tidak bisa diatasi. Ya, ketika kita putus asa, susah bangkit, gak ada harapan. Kadang-kadang arogannya luar biasa. Sombongnya auzubillah. Ya. Makanya kalau ada orang sombong, auzubillah. Apa artinya auzubillah? Aku berlindung kepada Allah. Dari apa biasanya? Dari godaan setan yang terkutuk. Ya, karena orang sombong itu siapa? Itu kan kalian tahu, ya. Akan tetapi di titik ini ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Nah, sebagai perbandingan skala di bawah 200, masih melihat diri sebagai korban. Lihat saya semuanya. Kalau di bawah skala 200, semua orang merasa kalau ada peristiwa itu dia merasa korban. Makanya dia tidak pernah menyadari dirinya. Seolah-olah semua peristiwa itu terjadi karena orang lain melakukan itu untuk saya gitu. Merasa terzolimi. Nah siapapun yang dalam hidup masih merasa terzolimi, merasa diri sebagai korban. Itu peringatan bahwa Anda skala kesadarannya masih di bawah 200. Nah ciri-cirinya apa? Orang yang sering merasa korban, sering menyerang orang lain. Seolah-olah yang dilakukan oleh orang lain itu adalah kejahatan. Maka dia selalu depend, gitu. Cirinya begitu. Coba gampang ya, begitu orang lain marah dia langsung marah. Nah itu ciri di bawah 200. Kira-kira Bapak Ibu masuk 200 atau di atas 200? Di atas? Wih luar biasa, tepuk tangan deh, tepuk tangan. Sekarang imajinasikan saya skala kesadarannya sudah di atas 200. Cing era atuh tong amak-amakan wae atas 200 ya gitu. Enggak apa-apa ya, tapi jangan overconfidence. Nah, sebagai perbandingan skala ya, di bawah 200 masih melihat diri sebagai korban. Sedangkan di tingkat ini itu adalah titik pertama pemberdayaan. Jadi ketika seseorang sudah mencapai skala 200, tidak merasa sebagai korban lagi. Nah disitulah mulai dirinya berdaya. Tetapi orang-orang yang mengatakan dirinya korban, dia selamanya tidak berdaya. Makanya orang yang merasa dirinya korban, kan kerjanya coba perhatikan, pasti curhat. Ngeluh, cari simpati. Betul gak? Maaf ya, ini fenomena Ramadan saya perhatikan. Ya luar biasa. Banyak sekali orang bawa karung, ya, kemudian duduk di trotoar, bawa anak kecil. Dan itu 10 meter ada lagi, 10 meter ada lagi. Itu berbahaya itu. Kalau beliau sendiri ya ibunya gak apa-apa, tapi itu kan bawa anak. Dan anak sudah diajarkan untuk bermental seperti itu. Ya memang itu perlu ditolong. Tetapi itu fenomena di mana dia merasa sebagai korban. Jadi kan padahal dia tuh berdaya sebetulnya. Saya lihat dari usianya, sebetulnya kalau datang ke rumah aja ikut bantu-bantu cuci piring ya pasti dapat gaji saya yakin. Tapi kan
ingin dengan situasi yang semacam itu. Makanya meminta-minta itu gak apa-apa dalam kurun waktu yang pendek, tapi jangan kelamaan, karena itu mental miskin. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Nah itu contracted namanya. Dia terjebak di situasi itu. Jadi tidak akan berkembang. Bahkan tidak merasa kalau dirinya itu layak. Tidak merasa kalau dirinya mampu. Dia hanya menempatkan dirinya sebagai orang yang layak untuk diberi. Coba bayangkan ya. Itu mental. Ini yang mengerikan bahwa anak kecil. Memang itu perlu ditolong. Itu gejala sosial yang perlu ditolong. Makanya ya saya kalau di komunitas saya kita punya namanya BSI Peduli. Bumi Spiritual Indonesia Peduli. Jadi kita ini mengumpulkan uang sahabat-sahabat yang berkesadaran untuk membantu yang seperti itu. Ya, menjelang Idul Fitri pun insya Allah kita akan berbagi paket sembako. Insya Allah. Ya, insya Allah saya itu dari getaran ya. Dari getaran ya, bukan dari religius ya. Nah, mulai mengambil tanggung jawab pribadi dan memiliki minat dalam pengembangan diri. Bapak Ibu perhatikan saya. Bapak Ibu datang ke tempat ini, apakah didorong saya ingin mengembangkan diri saya? Saya ini sebetulnya layak untuk hidup bahagia. Saya layak untuk berkelimpahan dalam hidup. Itu yang mendorong? Kalau itu yang mendorong Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah 200. 200, lumayan. Tapi kalau mau datang ke sini aja misalnya sudah ada pikiran-pikiran negatif, padahal belum dengar kajiannya, wah itu mah sesat. Padahal belum mendengar kajian saya, kenal saya juga enggak gitu. Cuman mendengar apa kata orang. Nah itu contracted namanya. Jadi itu sudah di bawah 200 itu. Sudah tidak ada harapan untuk pemberdayaan diri. Tapi Bapak Ibu walaupun sekarang tahu, kalau Bapak Ibu tidak tahu, tapi sudah ada harapan. Saya ingin mengubah hidup saya karena Allah bersama dengan saya. Gak boleh hidup saya seperti ini. Ada yang kurang tepat dengan hidup saya. Gitu Bapak Ibu? Oke, sekali lagi tepuk tangan. 200. 200 lumayan. Nah, kalau saya petakan jalan lama dan jalan baru. Perhatikan ya, ini secara global. Jalan lama, kebanyakan orang kalau punya harta mempertahankan yang dimiliki. Setuju? Setuju apa tidak? Hati-hati tuh jalan lama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang dipertahankan gitu. Itu pelitnya auzubillah. Auzubillah lagi ya. Auzubillah. Berarti yang pelit itu siapa? Setan. Jadi kalau ingin tahu setan lihat pelit, sombong tadi. Ya. Mempertahankan yang dimiliki. Untuk dirinya sendiri pelitnya luar biasa. Bapak Ibu berani nggak saya tantang sekarang? Kalau Bapak Ibu ingin berkelimpahan, saya kasih jalan baru. Jalan baru namanya berbagi. Siap gak? Mulai ya. Tuh. Mulai sumbang suaranya. Siap gak? Siap gak? Oke, kalau siap, saya punya BSI Peduli. Saya mau berbagi sembako. Siap gak mendukung saya? Oke, nanti di depan sudah ada ini, saya ingin lihat kesiapannya. Tetapi saat berbagi hati-hati, ya. Jangan ketika berbagi transaksi. Ketika berbagi lepaskan. Oke, itu yang pertama. Jalan lama memaksakan cinta. Bahkan memaksa orang lain harus mencintai kita. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, mau nggak saya tawarkan jalan baru? Jalan baru ini adalah mengungkapkan cinta. Peduli pada orang lain. Jadi selama ini kita ingin orang lain peduli pada kita, tapi kitanya sih nggak peduli pada orang lain. Itu jalan lama. Mau nggak hidupnya berkelimpahan? Oke, sekarang ungkapkan cinta. Sekecil apapun kepedulian pada orang lain, walaupun pemberiannya tidak besar, tapi cinta dalam pemberian itu besar, saya yakin. Catat, yakin ya. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, saya yakin. Datang kelimpahan. Jalan yang ketiga, Bapak Ibu kalau ada hambatan, suka mengeluh nggak pada hambatan? Suka kan? Suka nggak mengatakan seharusnya tidak begini, suka nggak? Padahal kenyataannya sudah terjadi. Itu jalan lama Ibu. Yang suka mengatakan seharusnya tidak begini, seharusnya begini begitu. Seharusnya itu karena pikiran kita sedang menipu kita.
Padahal faktanya sudah terjadi realitasnya. Harusnya kita menerima yang ada. Jujur Bapak Ibu. Kalau ada yang terjadi, menerima apa yang ada atau seharusnya. Lihat, kalau kita masih pakai ilmu seharusnya begini dan begitu, Bapak Ibu akan terjebak jengkel, marah, kesal, dan tidak menerima realitas itu. Itulah yang namanya penolakan. Itu jalan lama Ibu Bapak. Jalan barunya apa? Jalan barunya menyerah pada apa yang ada. Percaya bahwa realitas yang terjadi di belakangnya ada hikmah yang luar biasa. Dan Allah sedang memberikan kebutuhan kita. Siap nggak di jalan itu? Siap di jalan itu? Oke. 1, jalan barunya apa tadi? Berbagi. 2, jalan barunya apa? Oke. Kalau pasangan kurang perhatian sama kita, gak usah ditegur. Kamu kenapa sih kurang perhatian sama saya? Itu memaksakan cinta. Jalan lama. Sekarang ungkapkan saja cinta. Ya, ungkapkan cinta. Ya. Biasanya di kamar nggak ada bunga, nggak apa-apa. Saat ini ada bunga. Nggak apa-apa. Ya. Biasanya suami masuk kamar belum dandan, sekarang dandan. Tong make baju eta wae. Keur bararau. Biasanya tara seungit tuh ayeuna mah sekali-kali. Beli ya minyak duyung sekali-kali. Ya, mengungkapkan cinta. Aduh, ya. Itu tadi saya bergurau ya. Atau sekali-kali belilah minyak yang agak mahal. Betul enggak? Piraku ti ngawitan nikah tos 33 tahun di kayeuna eta wae minyak teh. Betul enggak? Apalagi minyaknya tiba heula hayo we kayu putih atuh eta mah sup angin. Sekali-kali atuh pakai minyak yang angkat tuh Kak PPJ ya. Layakan diri kita. Ya. Semua hal yang membuat semua situasi menjadi sangat kondusif dan nyaman, kenapa tidak diciptakan? Dan itu bisa sebetulnya. Cuman kita lupa. Karena kita selama ini di jalan lama memaksakan cinta. Tidak memasuki jalan baru. Sekarang saya akan ungkapkan cinta. Ternyata hadiah mengungkapkan cinta pasti dicintai.